Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi dan juga metodologi pengembangan sistem akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Putri Maulidia Hidayat, NPM 240130179. Yang pertama ada definisi sistem. Sebelum kita masuk ke definisi sistem itu sendiri, ada yang namanya struktur sistem, yaitu unsur-unsur yang membentuk sistem. Kemudian juga ada proses sistem yang dimana untuk menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem. Jadi definisi sistem itu sendiri yaitu sekelompok unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada sistem akuntansi, yaitu sekelompok unsur yang terdiri dari jurnal, formulir, dan laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan digunakan untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau biasa disebut dengan dokumen adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Kemudian ada jurnal, yaitu catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan. Nah, pada pencatatan jurnal ini bersumber dari formulir. Kemudian yang dimaksud dengan mengklasifikasikan yaitu dibedakan berdasarkan transaksinya. Misalkan ada transaksi penjualan kredit. Nah, transaksi tersebut di jurnal di bagian jurnal penjualan. Kemudian yang dimaksud dengan meringkas data keuangan yaitu berupa nominal rupiah yang nantinya akan diposting di buku besar. Selanjutnya ada buku besar, yaitu yang terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat pada jurnal. Selanjutnya ada buku pembantu, yaitu terdiri dari akun-akun pembantu yang digunakan untuk merinci data keuangan, seperti buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci besaran piutang dari masing-masing debitor. Yang terakhir ada laporan, yaitu hasil akhir proses akuntansi, terdiri dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, kemudian juga ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada laporan utang, laporan piutang, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NPM akhir 090. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengertian antara sistem dan prosedur. Nah, sistem adalah seperti jaringan yang menghubungkan berbagai prosedur menjadi satu kesatuan yang terpadu. Tujuannya adalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penting perusahaan dengan lancar dan teratur. Lalu, apa itu prosedur? Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, biasanya melibatkan beberapa orang atau bagian di perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi ditangani dengan cara yang sama dan benar. Nah, lalu apa sih perbedaan utama dari sistem dan prosedur? Nah, sistem adalah jaringan yang lebih besar dan kompleks, terdiri dari banyak prosedur yang saling berkaitan. Lalu, prosedur adalah bagian dari sistem yang berupa urutan langkah-langkah yang lebih spesifik. Nah, prosedur juga terdiri dari kegiatan klerikal atau kegiatan administrasi, yaitu seperti menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari bagan alir dokumen sistem penjualan tunai dalam suatu toko buku. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan salah satu kegiatan pokok toko buku, yaitu penjualan tunai. Sistem penjualan tunai ini terdiri dari 6 prosedur, yaitu yang pertama adalah prosedur order penjualan. Prosedur order penjualan digunakan untuk melayani pembeli yang akan membeli barang. Nah, prosedur ini dilakukan oleh bagian penjualan dengan mengisi faktur penjualan tunai dengan informasi antara lain jenis buku,
kuantitas, harga satuan, dan total harga. Lalu faktur penjualan ini terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama diserahkan kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga buku ke bagian kasa. Lalu lembar kedua diserahkan kepada bagian pembungkusan bersamaan dengan penyerahan buku yang dipilih oleh pembeli. Lembar ketiga ditinggal sebagai arsip bagian penjualan. Dengan demikian, prosedur order penjualan ini terdiri dari 3 kegiatan klerikal, yaitu menulis data, menggandakan faktur penjualan tunai, menghitung perkalian harga satuan dengan kuantitas, dan memberi kode. Selanjutnya adalah prosedur yang kedua, yaitu prosedur penerimaan kas. Digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga buku sesuai dengan yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Nah, bagian kasa memberikan faktur penjualan tunai lembar ke-1 dan uang tunai dari pembeli. Setelah uang yang diterima sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, bagian kasa membubuhkan cap lunas pada faktur tersebut dan menyerahkan faktur tersebut dilampiri dengan pita register kas kepada pembeli. Lalu prosedur yang ketiga adalah prosedur penyerahan barang. Digunakan untuk melayani pengambilan barang oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke bagian kasa. Nah, bagian pembungkusan dengan membandingkan faktur penjualan tunai yang telah diterima dari pembeli dengan faktur penjualan tunai yang diterima dari bagian penjualan, bersamaan dengan buku yang dipilih oleh konsumen. Lalu, bagian pembungkusan membubuhkan cap sudah diambil pada faktur penjualan tunai, lembar ke-1 dan lembar kedua, kemudian menyerahkan buku beserta faktur penjualan tunai lembar kedua kepada pembeli. Lalu prosedur yang terakhir itu adalah bagian pembungkusan kemudian menyerahkan faktur penjualan tunai lembar ke-1 beserta pita register kas kepada bagian akuntansi. Lalu prosedur yang keempat adalah prosedur pencatatan penjualan. Nah, prosedur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam buku jurnal penjualan. Prosedur ini dilakukan oleh bagian akuntansi dengan cara mencatat faktur penjualan tunai lembar ke-1 yang diterima dari bagian pembungkusan ke dalam buku jurnal penjualan. Nah, prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Prosedur ini juga dilakukan oleh bagian akuntansi dengan cara mencatat bukti setor yang diterima dari bagian kasa ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Lalu prosedur yang terakhir yaitu prosedur rekonsiliasi bank. Digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dan penyetoran kas ke bank. Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian audit internal dengan cara setiap hari melakukan pembacaan terhadap pita register kas yang dihasilkan oleh mesin register kas dan membandingkan dengan bukti secara periodik. Bagian audit internal ini menerima rekening koran dari bank dan membuat rekonsiliasi bank dengan cara mencocokkan informasi dalam rekening koran dan catatan kas yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama sistem informasi. Sistem akuntansi adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdiri dari blok-blok bangunan yang membentuk sistem tersebut. Komponen bangunan sistem informasi terdiri dari 6 blok, yaitu yang pertama, blok masukan atau disebut juga input blok. Masukan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri dari transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan pesan. Umumnya, masukan harus mengikuti aturan dan bentuk tertentu mengenai isi, identifikasi, otorisasi, tata letak, dan pengelolaannya. Cara untuk memasukkan masukan ke dalam sistem dapat berupa tulisan tangan, formulir kertas, pengenalan karakteristik fisik seperti sidik jari, papan ketik atau keyboard, dan lain-lain. Contohnya,
Dalam sistem akuntansi, untuk menghasilkan laporan penjualan per jenis produk, transaksi penjualan, dan retur penjualan merupakan masukan. Blok yang kedua adalah blok model atau model blok. Blok model terdiri dari logiko-matematika model yang mengelola masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran. Logiko-matematika model dapat mengombinasi unsur-unsur data untuk menyediakan jawaban atas suatu pertanyaan atau dapat meringkas atau menggabungkan data menjadi suatu laporan yang ringkas. Contohnya, pengolahan data pendapatan dan beban untuk menghasilkan laporan laba rugi memerlukan logiko-matematika model yang sederhana seperti berikut ini. Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang ketiga adalah blok keluaran atau output block. Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai intern maupun pemakai luar organisasi. Keluaran suatu sistem merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain suatu sistem informasi. Jika keluaran suatu sistem informasi tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancang blok masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian, tidak ada manfaatnya. Keluaran sistem informasi dapat berupa laporan keuangan, faktur, surat order pembelian, cek, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem informasi dapat berupa layar monitor, mesin pencetak atau printer, alat pendengar atau audio, dan mikrofilm. Umumnya, keluaran sistem akuntansi berupa hasil cetak mesin cetak dan tayangan pada monitor komputer. Selanjutnya, yang keempat adalah blok teknologi atau teknologi blok. Teknologi ibarat mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, komputer dan penyimpanan data di luar, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Contohnya, untuk menghasilkan informasi penjualan harian, sebuah rumah makan menggunakan teknologi berupa register cash atau cash register. Mesin yang digunakan oleh rumah makan ini mampu membuat ringkasan sampai dengan 20 macam jenis makanan dan minuman yang dijual. Blok yang kelima adalah blok basis data atau database block. Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data dapat diperlakukan dari 2 sudut pandang, secara fisik dan secara logis. Basis data secara fisik berupa media untuk menyimpan data seperti kartu buku besar, pita magnetik, disk, disket, dan lain-lain. Basis data secara fisik merupakan tempat sesungguhnya suatu data disimpan. Namun, yang lebih penting bukan dalam bentuk fisik apakah data disimpan, melainkan bagaimana mencari, menggabungkan, dan mengambil data yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan khusus memakai. Oleh karena itu, basis data dapat dipandang dari sudut pandang logis yang bersangkutan dengan bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi pengambilan informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Kemudian, blok yang terakhir adalah blok pengendalian atau control block. Semua sistem informasi harus dilindungi dari bencana dan ancaman, seperti bencana alam, api, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, dan orang-orang yang dibayar untuk melakukan kejahatan. Beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjamin perlindungan, integritas, dan kelancaran jalannya sistem informasi adalah yang pertama, penggunaan sistem pengelolaan catatan. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rencana induk sistem informasi. Yang keempat, pembuatan rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal menjalankan fungsinya. Yang kelima, penerapan prosedur seleksi karyawan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nada Amelia Febrianti dengan NPM 240130101219. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Totalnya itu ada 7 sistem akuntansi. Yang pertama, kita bakalan bahas tentang sistem akuntansi piutang. Nah, sistem akuntansi piutang ini dipergunakan untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang.
Nah, terjadinya atau bertambahnya piutang ini berasal dari transaksi penjualan kredit, dan berkurangnya piutang itu berasal dari pelanggan yang melakukan pengembalian barang, dan juga apabila terjadinya pembayaran atau pelunasan piutang tersebut. Nah, untuk prosedurnya ini, yang pertama itu diterimanya order dari pelanggan yang kemudian dilanjutkan dengan persetujuan kredit dan dilakukannya pengiriman barang, kemudian dikeluarkannya penagihan, selanjutnya ada pencatatan piutang dan berakhir dengan distribusi penjualan. Kemudian yang kedua itu ada sistem akuntansi utang. Jadi sistem akuntansi utang ini dipergunakan untuk mencatat terjadinya transaksi utang dan juga berkurangnya utang. Nah, terjadinya utang ini berasal dari transaksi pembelian kredit, dan untuk berkurangnya utang ini berasal dari transaksi retur, pembelian, dan pelunasan utang. Untuk prosedurnya, yang pertama-tama itu diajukannya permintaan pembelian barang ke bagian pembelian, yang kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Selanjutnya yaitu dilakukannya pengiriman order pembelian kepada pemasok yang telah terpilih. Kemudian penerimaan barang yang dibeli. Selanjutnya prosedur pencatatan bertambahnya utang dan berakhir dengan distribusi pembelian. Yang ketiga itu ada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem ini itu untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan mendistribusikan pembayarannya. Untuk prosedurnya, yang pertama itu mencatat waktu hadir dan waktu kerja karyawan. Kemudian yang kedua, pembuatan daftar gaji dan upah karyawan. Yang ketiga, pembayaran gaji dan upah. Yang terakhir, distribusi biaya gaji dan upah. Kemudian untuk yang keempat ada sistem akuntansi biaya. Sistem ini itu untuk mengendalikan biaya produksi dan operasional perusahaan. Prosedurnya yang pertama dilakukan prosedur order produksi, yang kedua prosedur pengumpulan biaya produksi dan non produksi. Yang kelima itu ada sistem akuntansi kas. Sistem ini itu untuk menangani transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yang meliputi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, dan transaksi lainnya yang mempergunakan uang tunai. Untuk prosedurnya yang pertama itu tentunya ada penerimaan kas, kemudian melakukan pengeluaran kas, dan yang terakhir ada prosedur kas kecil. Yang keenam ada sistem akuntansi aset tetap. Sistem ini itu untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset tetap. Jadi dipergunakan untuk mencatat semua aset tetap perusahaan seperti mesin, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lainnya, yang fungsinya untuk mengatur pembelian, penyusutan, dan penghapusan aset yang sudah tidak lagi dipakai. Untuk prosedurnya yang pertama ada pengadaan aset tetap, kemudian penghentian pemakaian aset tetap, yang ketiga ada penyusutan aset tetap, dan yang terakhir ada penempatan aset tetap. Yang terakhir ini yang ketujuh ada sistem akuntansi persediaan. Sistem ini itu untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang, baik itu bahan baku maupun produk yang sudah jadi. Untuk prosedur sistem ini, yang pertama ada pencatatan harga pokok produk jadi, yang kedua pencatatan harga pokok produk yang dijual, yang ketiga pencatatan harga pokok yang dikembalikan oleh pembeli, yang keempat pencatatan harga pokok persediaan dalam proses, yang kelima pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, yang keenam pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke pemasok, yang ketujuh permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kedelapan ada pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan ke gudang, yang kesembilan ada perhitungan fisik persediaan. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari, NPM 240130100288. Di sini saya akan menjelaskan tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya, tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Penugasan pengembangan sistem akuntansi dapat berbentuk seperti berikut ini. Yang pertama, pengembangan suatu sistem akuntansi baru yang lengkap. Yang kedua, perluasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Yang ketiga, perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. Selanjutnya, pada pengembangan sistem akuntansi baru mencakup dua aspek utama. Yang pertama, sistem akuntansi pokok, yaitu meliputi perancangan klasifikasi dan kode akun untuk buku besar dan buku pembantu, perancangan buku jurnal, serta perancangan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Yang kedua ada sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Perancangan berbagai sistem akuntansi ini mencakup berbagai jaringan prosedur yang terdapat dalam setiap sistem tersebut, termasuk perancangan berbagai formulir yang digunakan dalam setiap sistem akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Fadilah Mentaraga dengan NPM terakhir 064. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu tentang siapakah yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem. Jadi pekerjaan pengembangan sistem akuntansi biasanya dikerjakan oleh analisis sistem yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem informasi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini harus melibatkan unit organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi. Unit ini bertugas untuk membantu Departemen Sistem Informasi dalam merancang dan mengembangkan sistem yang efektif. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk pengawasan dan pemeriksaan akuntansi. Selanjutnya ada sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. Jadi sistem akuntansi di sini ada beberapa. Yang pertama ada cancelled check. Cancelled check adalah cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek atau check issuer melalui sistem perbankan setelah cek tersebut digunakan sebagai alat pembayaran. Di bawah ini ada bagan tentang sistem pembayaran melalui sistem perbankan yang mengembalikan cancelled check kepada pembuat cek. Sistem perbankan ini juga bisa menghambat kelancaran transaksi pembayaran di dalam masyarakat, dan ada dua hal. Yang pertama, pihak yang melakukan pembayaran dengan cek tidak dijamin memperoleh bukti penerimaan pembayaran melalui sistem perbankan. Yang kedua, penerima pembayaran harus melakukan pekerjaan khusus untuk membuat bukti dokumenter berupa kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang melakukan pembayaran. Sistem akuntansi selanjutnya ada COD Sale. Dalam sistem penjualan dengan COD Sale, penjual mengirimkan katalog-katalog kepada para calon pembeli, yang kemudian pembeli memilih barang yang diperlukan melalui katalog dan memesan barang dengan mengirimkan formulir pesanan yang disediakan oleh penjual lewat kantor pos. Kemudian dalam pengiriman barang dengan COD Sale ini, kantor pos akan memperlakukan pengiriman barang dengan cara yang berbeda dengan pengiriman barang biasanya. Kantor pos pengirim akan mengirimkan barang ke kantor pos penerima disertai dengan formulir COD Sale. Kemudian kantor pos penerima akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pembeli bahwa pembeli menerima kiriman barang COD Sale, yang berarti bahwa pembeli dapat menerima barang dari kantor pos penerima jika harga barang yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut telah dibayarkan oleh pembeli. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, pembeli kemudian melakukan pembayaran harga barang ke kantor pos pengirim melalui kantor pos penerima dan dapat menerima barang yang dipesan. Dan kantor pos penerima akan mengirimkan uang yang diterima
dari pembeli kepada penjual melalui kantor pos pengirim. Berikut adalah gambar tentang sistem penjualan barang melalui cash on delivery sale. Sistem akuntansi selanjutnya ada unattended gasoline station. Jadi unattended gasoline station sendiri adalah tempat penjualan bensin yang tidak dijaga oleh orang. Pembeli yang melakukan pembelian ke tempat ini adalah pembeli yang berlangganan kartu kredit ke perusahaan pengelola tempat penjualan bensin ini. Pembeli melakukan pembelian dengan cara memasukkan kartu kredit ke dalam peralatan dan menuangkan sendiri bensin ke dalam tangki mobilnya. Peralatan yang dilengkapi komputer ini akan mencatat jumlah liter bensin yang dibeli oleh pembeli dan mengirimkan data penjualan bensin ini ke komputer kantor pusat. Berikut dapat dilampirkan bagan tentang sistem penjualan bahan bakar melalui unattended gasoline station. Sistem akuntansi yang keempat ada bisnis kartu kredit atau credit card business. Bisnis kartu kredit pada dasarnya merupakan bisnis yang menjual jasa penagihan atau billing service kepada perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa melalui sistem penagihan atau billing system. Melalui sistem penagihan yang dilakukan oleh perusahaan kartu kredit seperti Visa, Mastercard, JBL, atau American Express. Dan perusahaan-perusahaan penjualan barang dan jasa dan konsumen akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa dapat memperbesar volume penjualan karena dapat menarik konsumen untuk mengkonsumsi sekarang pendapatan yang akan diperolehnya di masa yang akan datang. Manfaat kedua yaitu para konsumen memperoleh manfaat yaitu dapat mengkonsumsi sekarang pendapatan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang. Di samping itu, di dalam berbelanja, para konsumen tidak harus menyediakan uang tunai sehingga mengurangi resiko kehilangan uang di perjalanan. Dan di bawah ini juga telah dicantumkan tentang bagan sistem penjualan dengan kartu kredit. Materi kita yang terakhir adalah hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Jadi manajemen perusahaan akan menjalankan bisnis perusahaan dengan menggunakan sistem informasi yang disebut sistem informasi manajemen. Untuk memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, manajemen menggunakan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini menghasilkan informasi yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan mengenai pelanggan yang harus dilayani, jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh pelanggan, saat dan cara pengiriman barang kepada pelanggan. Sistem akuntansi merupakan salah satu subsistem dalam sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ferina Nuvita Rahma dengan NPM terakhir 066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem merupakan langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dan mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama analisis sistem, yang kedua desain sistem, dan yang ketiga implementasi sistem. Dalam setiap tahapan pengembangan sistem, analisis sistem membuat dokumen tertulis yang berisi rencana kerja dan hasil dari tahap pengembangan. Dokumen ini diserahkan kepada pemakai informasi untuk komunikasi. Yang pertama adalah analisis sistem. Dalam tahap ini, analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasikan informasi yang diperlukan untuk pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh analisis sistem ini adalah membedakan apa yang diminta dan apa yang diinginkan dan dengan apa yang diperlukan oleh pemakai informasi. Nah, analisis sistem harus memperoleh informasi yang sebenarnya, karena jenis informasi yang diperlukan inilah yang menjadi dasar melangkah ke tahap desain dan implementasi sistem. Kegagalan analisis sistem dalam mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi akan mengakibatkan desain sistem tidak bermanfaat bagi pemakai informasi. Nah, analisis sistem sendiri itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama analisis pendahuluan, yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil analisis sistem.
Nah, tahapan analisis sistem yang pertama adalah analisis pendahuluan. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah untuk menyediakan sistem informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, meningkatkan pengendalian akuntansi dan audit internal, serta mengurangi beban klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi, analisis sistem melakukan analisis pendahuluan untuk pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memahami perusahaan klien dan harus membuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Nah, tahapan yang kedua analisis sistem adalah penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis atau yang disebut juga usulan pelaksanaan analisis sistem. Dokumen ini bertujuan untuk mempertemukan pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam dokumen usulan analisis sistem menjelaskan yang pertama adalah alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NPM akhir 090. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan yang dihasilkan dari sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang perlu dilakukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Lalu ada menganalisis transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap sistem transaksi. Lalu yang ketiga adalah mempelajari catatan pertama. Jurnal adalah catatan pertama atau Books of Original Entry dalam sistem akuntansi. Yang terakhir ada mempelajari catatan terakhir, yaitu buku besar dan buku pembantu merupakan catatan terakhir dari Books of Final Entry dalam sistem akuntansi. Selanjutnya adalah sumber informasi dalam analisis sistem. Yang pertama ada sistem akuntansi yang sekarang digunakan, yang kedua sumber dari perusahaan lain, dan yang ketiga adalah sumber-sumber luar. Nah, berikut adalah manfaat utama dari analisis sistem akuntansi lama. Yang pertama adalah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Lalu yang kedua adalah ide rancangan. Yang ketiga, identifikasi sumber daya. Yang keempat, pengetahuan konversi. Dan yang kelima adalah titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Atau supaya lebih mudah dipahami, implementasi sistem adalah proses menerapkan sistem baru atau yang diperbarui ke dalam lingkungan operasional agar lebih efektif. Seperti yang awalnya menggunakan Excel, kemudian beralih menggunakan aplikasi Accurate. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, persiapan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Perencanaan implementasi yaitu dengan cara menentukan jadwal, membuat anggaran, dan membuat strategi pelaksanaannya. Kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Hal ini digunakan untuk menyadarkan tentang tanggung jawab masing-masing pelaksananya dan agar penggunanya dapat memahami bagaimana cara pengoperasiannya. Seperti pendidikan untuk karyawan pemakai informasi seperti manajemen, staf, hubungan masyarakat, atau humas. Kemudian pelatihan untuk karyawan pengoperasian sistem akuntansi seperti seorang akuntan itu sendiri.
Yang ketiga ada konversi sistem, yaitu perubahan dari sistem lama ke sistem baru yang memerlukan pendekatan konversi tertentu. Ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan secara langsung, yang kedua konversi paralel, yang ketiga konversi modular, dan yang keempat ada konversi phase-in. Selanjutnya ada pendekatan secara langsung, yaitu implementasi sistem baru yang secara langsung digunakan dan menghentikan dengan segera sistem yang lama. Kemudian selanjutnya ada konversi paralel, yaitu implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada konversi modular, yaitu implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Contohnya, sistem baru diterapkan di cabang A, dan jika berhasil akan diterapkan di cabang B. Kemudian, jika kedua cabang tersebut berhasil digunakan, maka akan diterapkan di seluruh perusahaan. Selanjutnya ada konversi phase-in. Nah, konversi phase-in ini hampir mirip dengan konversi modular. Hanya saja pada konversi modular bagi organisasi untuk implementasi sistem baru. Sedangkan pada konversi phase-in ini yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Misalkan, dalam sistem akuntansi pada pemerintahan yang diterapkan dalam pencatatan anggaran dan belanja terlebih dahulu. Jika berhasil, akan diterapkan dalam pencatatan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara 1 wawancara, 2 kuesioner, 3 metode analisis kelompok, 4 pengamatan, dan 5 pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Dalam banyak hal, wawancara ini merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan data dalam tahap analisis sistem. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen yang tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Selanjutnya yaitu desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Dan yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Materi selanjutnya ada simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Jadi simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, proses dari pengolahan data, ada aliran dibagi menjadi 2, ada aliran material dan aliran data, dan penghubungnya ada yang lingkaran itu halaman sama, ada yang segi 5 halaman lain, dan ada tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, dan masukan atau keluaran. Berikut ini disajikan contoh penggunaan simbol-simbol standar bagan alir data untuk melukiskan pengolahan data dalam sistem akuntansi penjualan tunai. Pengolahan data dalam sistem penjualan tunai sendiri terdiri dari 4 golongan besar. Yang pertama ada pengolahan data pesanan, yang kedua pengolahan data pengiriman, yang ketiga pengolahan data faktur penjualan, dan yang keempat pengolahan data pengiriman. Berikut ini juga ada simbol untuk pembuatan bagan alir data. Yang pertama lingkaran lonjong yang dinamakan terminal digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Kemudian ada dokumen, digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir dari suatu kegiatan. Dan ada dokumen dan tembusannya, dan ada berbagai dokumen. Terus selanjutnya ada kegiatan manual. Kegiatan manual sendiri digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order dari pembeli,
dan memeriksa serta lain-lain. Kemudian ada penghubung, ini penghubung pada halaman yang sama. Kemudian ada akhir arus dokumen. Akhir arus dokumen sendiri ini berfungsi untuk mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama dan bernomor sama. Kemudian ada awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama dan bernomor sama. Kemudian ada penghubung, yakni penghubung pada halaman yang berbeda. Kemudian ada catatan akuntansi yang berisikan jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Kemudian ada masuk ke sistem, ini karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan simbol ini buat menggambarkan masuk ke sistem dalam bagian alir. Selanjutnya ada keterangan komentar. Simbol ini tuh digunakan untuk menambahkan keterangan agar memperjelas pesan yang disampaikan dalam flowchart. Kemudian selanjutnya ada garis alir. Garis alir ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Nah, anak panah yang tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Namun jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu untuk dicantumkan. Selanjutnya ada persimpangan garis alir. Persimpangan ini terjadi jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis. Nah, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Kemudian ada pertemuan garis alir. Pertemuan garis alir ini merupakan simbol yang digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada simbol keputusan. Simbol keputusan ini menggambarkan sebuah keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Nah, keputusan ini bisa berupa iya atau tidak yang dapat ditulis di dalam simbol. Kemudian ada arsip sementara. Arsip sementara ini merupakan tempat penyimpanan dokumen yang pada akhirnya akan diambil kembali untuk pengolahan lebih lanjut. Jika ada arsip sementara, maka ada arsip permanen. Nah, untuk arsip permanen ini merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Urutan untuk pengarsipan dokumen ini ada dengan simbol A, yaitu menurut abjad, simbol N menurut nomor urut, sedangkan simbol T menurut tanggal. Kemudian ada pita magnetik. Ini merupakan simbol yang digunakan untuk arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ini ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada online storage. Arsip ini merupakan untuk simbol arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya ada keying atau typing atau verifying. Ini merupakan simbol pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya yang terakhir ada keluar ke sistem lain. Jadi untuk keluar ke sistem lain ini merupakan simbol yang diperuntukkan agar kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir. Nah, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke sistem lain. Selanjutnya, ini ada contoh dari pemakaian sebagian simbol-simbol yang sudah dijelaskan sebelumnya pada dokumen flowchart, sistem permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Nah, ini bisa kita lihat ada 3 bagian. Di bagian pojok kiri itu ada unit organisasi pemakai. Di bagian tengah ada bagian gudang. Pojok kanan sendiri ada bagian akuntansi. Nah, jadi kita mulai membaca flowchartnya ini dari unit organisasi pemakai, karena di situ sudah jelas tertera ada simbol mulai. Jadi kita mulai
membaca flowchart dari unit organisasi pemakai terlebih dahulu. Nah, jadi unit organisasi pemakai ini mungkin bisa kita sebut sebagai bagian produksi aja ya. Nah, bagian produksi ini mengisi BPPBG. BPPBG ini merupakan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi si bagian produksi meminta kepada bagian gudang untuk mengeluarkan barang yang nantinya akan diproduksi begitu. Setelah mengisi BPPBG, bagian produksi ini meminta otorisasi. Setelah meminta otorisasi, kemudian terbitlah 3 lembar dokumen BPPBG. Di situ tertera ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 lembar dokumen. Nah, setelah terbit 3 lembar dokumen itu diserahkan kepada bagian gudang. Setelah diserahkan ke bagian gudang, itu bagian gudang mengisi kuantitasnya. Setelah mengisi kuantitasnya, kan tadi ada 3 lembar dokumen BPPBG kan ya. Jadi untuk lembar pertama itu diserahkan kepada bagian akuntansi, sedangkan lembar kedua itu diserahkan ke bagian produksi tadi, yaitu si unit organisasi pemakai ini. Diserahkannya lembar kedua ini beserta dengan penyerahan barang yang telah diminta. Nah, setelah diserahkan ke bagian produksi ini, bagian produksi kemudian mengarsipkan secara permanen lembar BPPBG yang kedua. Nah, untuk lembar BPPBG yang ketiga itu diarsip secara pribadi oleh bagian gudang secara permanen juga. Nah, setelah membagi-bagi lembar BPPBG tadi, bagian gudang ini membuat kartu gudang. Nah, kemudian kita bahas di bagian akuntansinya. Bagian akuntansi kan tadi ini ada lembar BPPBG 1 dari bagian gudang kan ya. Bagian gudang tadi kan nyerahin ke bagian akuntansi. Nah, itu setelah diserahin ke bagian akuntansi ini mengisi harga produk satuan. Kemudian setelah diisi harga per produknya, harga per barangnya, itu kemudian ditotal harganya berapa. Nah, kemudian setelah menotal itu lembar BPPBG yang pertama tadi dibuatlah jurnal. Setelah dibuatlah jurnal, kemudian dibuatlah kartu persediaan. Setelah dibuat kartu persediaan, kemudian muncullah kartu biaya. Nah, kemudian si lembar BPPBG yang pertama tadi diarsip secara permanen oleh bagian akuntansi dan selesai sampai di situ.